Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmatnya kita masih dapat melangkahkan kaki, mayunkan tangan untuk menghadiri ibadah salat Jumat kita pada siang hari ini. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini hari Jumat bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1447 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 19 September 2025 Miladiah. Waktu salat Jumat kita pada siang hari ini adalah pada pukul 11:58 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kepada para hadirin yang telah memilih Masjid Baitur Rahman Bang Raya untuk salat Jumat kita pada siang hari ini. Semoga kebersamaan kita pada siang hari ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Mereka itulah yang diharapkan mendapatkan petunjuk. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Kepada para hadirin yang masih berada di luar, kami menghimbau untuk segera memasuki area masjid guna memenuhi panggilan Allah sebagaimana tertera dalam firman-Nya surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru kepada kalian untuk memenuhi panggilan salat Jumat, maka segeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Selanjutnya izinkan kami untuk mengumumkan laporan keadaan keuangan Masjid Baitur Rahman Bang Raya periode tanggal 12 sampai 18 September 2025. Adapun yang pertama, laporan keuangan rutin. Saldo awal sebesar Rp265.000, penerimaan dari infak Jumat pekan lalu sebesar Rp4.206.000, pinbook renovasi sebesar Rp1.300.000, berkah Jumat sebesar Rp1 juta.
Jumlah penerimaan Rp6.506.000. Saldo kas pekan lalu sebesar Rp6.771.000. Adapun untuk pengeluaran biaya peribadatan sebesar Rp2.600.000, kebersihan sebesar Rp400.000, Safe Pak sebesar Rp150.000, Safe Peduli Sosial sebesar Rp250.000, Safe untuk Palestina sebesar Rp200.000, jasa marbot sebesar Rp1.500.000, pindah buku ke kas renovasi sebesar Rp500.000, kegiatan makan gratis sebesar Rp1.000.000. Jumlah pengeluaran Rp6.600.000. Saldo tersisa sebesar Rp171.000. Berikutnya yang kedua adalah laporan keuangan renovasi. Saldo awal sebesar Rp46.448.615. Penerimaan dari hamba Allah TI sebesar Rp2.500.000. Dari M. Taufik Rifai sebesar Rp500.000, dari Yogi Harditya sebesar Rp140.000, dari Sinta sebesar Rp500.000, dari Heriansyah sebesar Rp100.000, dari Faiz Al-Fitrah sebesar Rp100.000, dari Yose dan Rudi sebesar Rp35.250, dari Chris BSI sebesar Rp135.000, dari Kris BRI sebesar Rp674.194, dari Kris BNI sebesar Rp150.910, dari Merchant BCA sebesar Rp23.000, dari Faisal Sahab sebesar Rp150.000, dari A Fajar sebesar Rp10.000, dari Dwi Anggrini untuk makan gratis sebesar Rp1.000.000, dari Pipin Uniferi untuk makan gratis sebesar Rp500.000. Jumlah penerimaan totalnya adalah Rp6.518.354. Saldo kas pekan lalu sebesar Rp52.966.969. Adapun untuk pengeluaran upah tukang sebesar Rp12.710.000, beli alat listrik sebesar Rp2.349.000, untuk jaga malam sebesar Rp1.500.000, material spon sebesar Rp960.000, pelunasan bahan kuningan sebesar Rp15 juta. Jumlah pengeluaran Rp32.519.000. Saldo kas tersisa sebesar Rp20.449.969. Berikutnya adalah hadirin yang mulia, alhamdulillah kita telah menerima pekan lalu ada infak sebesar Rp29 juta untuk pekerjaan pemasangan plafon dan lantai 3 dan kerawang jendela lantai 3, dan juga barusan diterima dari hamba Allah sebesar Rp500.000. Adapun perincian pekerjaan untuk lantai 3 masih dibutuhkan dana sekitar Rp320 juta dengan perincian kerawang jendela dan pintu utama lantai 3 dan lantai 2 sebesar Rp131 juta, pelunasan papan nama masjid di gerbang jalan masuk sebesar Rp6.500.000, kanopi sebesar Rp30 juta, dan 4 unit pintu replika Masjid Nabawi sebesar Rp150 juta. Dan juga untuk pelunasan 12 unit kuningan untuk pilar sebesar Rp12.500.000. Jika ada di antara jemaah yang mempunyai kelapangan rezeki agar dapat menyalurkan rezekinya ke Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Kemudian kita mendoakan bagi para jemaah yang telah berinfak untuk Masjid Baitur Rahman Bang Raya, baik tunai, kris, transfer, kota amal dan sedekah berkah Jumat. Semoga rezekinya semakin banyak, diberikan secara jasmani dan rohani. Jika ada yang mempunyai hutang segera terlunaskan, bagi yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya, bagi yang mempunyai masalah dihilangkan masalahnya, bagi yang belum mendapatkan jodoh untuk dipercepat jodohnya, bagi yang sedang mencari pekerjaan agar diberikan pekerjaan yang layak, dan bagi yang sedang ujian agar sukses dan telah wafat, semoga Allah SWT lapangkan kuburnya, jadikan kubur menjadi taman-taman surga. Dan juga kita berdoa kepada saudara kita warga Palestina agar mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah SWT atas musuh-musuhnya. Ala hazin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in.
ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ونخص خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له الحق علينا شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian kami menghimbau kepada para warga agar tidak membuang sampah di jalan Bang Raya, buanglah sampah di TPA Wai Hitam. Kami juga menghimbau kepada para jemaah yang membawa sepatu agar meletakkan di rak lantai 2. Kemudian yang bertindak sebagai khotib dan imam kita pada siang hari ini adalah Al-Ustaz Muhammad Ali Sodikin LC. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Dan yang bertindak sebagai muazzin adalah Bapak Al-Muzani. Kemudian salat Jumat kita pada siang hari ini ditayangkan live melalui akun YouTube MBR Bang Raya TV. Kemudian kami memohon agar saf dirapatkan dan mengisi yang masih kosong dan agar HP dimatikan dan disilentkan. Hadirin yang mulia, saat lagi khutib akan menaiki mimbar. Berkenan dengan itu Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddu'a fa ahsanal wudhu'a thumma atal jum'ah fastama'a wansad ghufira lahu ma bainahu bainal jum'ah wa ziyaratu salasati ayyam wa man massal hasaw faqad lagha." Barang siapa yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya, kemudian ia mendatangi salat Jumat, kemudian di saat khutib berkhutbah ia betul-betul mendengarkan, maka dosanya antara Jumat hari ini dan Jumat pekan lalu ditambah 3 hari akan diampuni. Dan barang siapa bermain-main dengan tongkat atau benda lain seperti HP, maka ia benar-benar melakukan perbuatan tercela lagi sia-sia. Demikian laporan dari kami. Marilah kita siapkan jiwa dan raga kita untuk mendengarkan pesan-pesan dalam khutbah dan berusaha semaksimal mungkin agar tidak tidur atau bermain HP ketika khotib sudah naik mimbar. Lebih kurang kami mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أمرنا أن نصلح معيشتنا لنيل الرضا والسعادة ونقوم بالواجبات في عبادته وتقواه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. فاللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menapaki jalan ahli surga dengan kehadiran dalam majlis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa, mempelajari ilmunya dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Di antara hal penting yang harus kita pahami selain perkara yang menyelamatkan kita, keluarga dan umat, adalah memahami sebab-sebab yang dapat menghancurkan dan membinasakan. Dengan mempelajari sebab-sebab kehancuran umat, kita dapat mewaspadai dan mempersiapkan diri agar tidak terjerumus ke dalamnya. Inilah di antara pesan penting yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya menyemangati kita untuk beramal saleh, tetapi juga mewanti-wanti kita untuk menjauhi hal-hal yang dapat melemahkan dan menghancurkan. Salah satu pedoman dalam hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam hadis muttafaqun alaih
dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Apa yang aku larang bagi kalian, maka tinggalkanlah. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan berselisih terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hadis tersebut kita menemukan jawami'ul kalim atau ungkapan singkat namun padat yang menjelaskan pilar keselamatan dan sebab kehancuran suatu umat. Pilar yang pertama, ketaatan yang utuh kepada perintah dan larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasulnya adalah jalan keselamatan. Tidak ada kompromi. Sebaliknya, mendebat, menolak atau menyelisihi ajaran Rasul adalah pintu kehancuran. Perlu diketahui, kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud adalah bukti nyata dari pelanggaran tidak taatnya para sahabat kepada perintah Rasulullah SAW. Kekalahan itu terjadi bukan karena lemahnya strategi, tetapi karena sebagian pasukan melanggar instruksi langsung dari Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan posisi mereka. Inilah bukti bahwa mukhalafatu amri Rasulullah SAW atau menyelisihi perintah Rasul menghancurkan kemenangan yang telah di depan mata. Rasulullah SAW menjamin kesungguhan dalam mentaatinya adalah jalan menuju surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pilar yang kedua adalah sebab kehancuran umat terdahulu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas dengan tegas menyebutkan dua penyebab kehancuran suatu umat, yaitu kasratu masailihim atau banyak bertanya, dan ikhtilafuhum ala anbiya'ihim atau berselisih terhadap nabi-nabi mereka. Penyebab pertama
banyak bertanya. Yang dimaksud bukanlah bertanya untuk belajar dan memahami agama Allah. Justru Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan hal itu di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Al-Anbiya ayat 7. Berkaitan dengan hal tersebut, yang dilarang adalah jenis pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, bertanya tentang hal yang tidak perlu dan tidak praktis, yang justru memberatkan. Ini berdasarkan sababul wurud atau sebab munculnya hadis di atas, di mana seorang sahabat terus-menerus bertanya, apakah haji wajib setiap tahun ya Rasulullah? Hingga Rasulullah SAW menjawab, seandainya aku katakan iya, niscaya akan menjadi wajib dan kalian tidak akan mampu. Yang kedua, bertanya untuk mencari-cari keringanan, yaitu mendatangi banyak ulama hanya untuk mencari pembenaran atas hawa nafsunya, bukan mencari kebenaran. Yang ketiga, bertanya tentang hal-hal gaib yang telah Allah sembunyikan, seperti detail waktu hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf 187, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Yang keempat, bertanya untuk menguji ataupun menghina atau berdebat tanpa ilmu, sebagaimana yang dilakukan sebagian orang kepada Nabi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, penyebab kehancuran umat yang kedua, berselisih terhadap Nabi. Faktor ini adalah puncak dari kedurhakaan. Bentuknya adalah menentang, mendebat, meragukan dan tidak taat kepada ajaran yang dibawa oleh para nabi. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan akibat dari perbuatan ini. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. An-Nur 62. Perselisihan dan pembangkangan inilah yang menghancurkan Bani Israel dan umat-umat sebelum kita. Mereka menjadikan nabi-nabi sebagai lawan debat, bukan sebagai panutan yang ditaati. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat Jumat yang kami sampaikan pada hari ini. Marilah kita mengambil pelajaran dari hadis yang agung ini. Keselamatan kita, keluarga, masyarakat dan bangsa ini
terletak pada dua hal. Yang pertama, komitmen untuk melaksanakan perintah agama semampu kita dan sungguh-sungguh menjauhi larangannya. Yang kedua, menjauhkan diri dari dua penyakit umat, banyak bertanya yang tidak perlu dan suka berselisih yang berujung pada pembangkangan terhadap ajaran agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita dari segala bentuk kehancuran dan kebinasaan. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang istiqamah di atas jalan ketaatan sehingga meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kelak dapat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فرد كيدهم إلى نحورهم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم آمنا في وطننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خاف واتقاك يا ربنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وشد الدين عن المدينين من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض استقيموا تراسوا واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan dan rapatkan safnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن للمتقين
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام إلهي يا ربي إلهنا يا ربنا يا معبود سبحانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله